Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kenikmatan, nikmatul iman dan nikmatul Islam, sehingga kita bisa melaksanakan rentetan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya menjadi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga amal ibadah yang kita laksanakan, di antaranya menjaga salat wajib dan menghadiri majlis ilmu, termasuk salah satu tanda-tanda diterima amal kebaikan kita sebelumnya. Karena tanda diterima kebaikan dan amal saleh sebelumnya yang kita lakukan, ya setelah ibadah, setelah musim yang kita lalui, kita masih bersemangat, masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah. Ya semoga
ini awal yang baik, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita dengannya dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasul tercinta, Nabi yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan salawat kepadanya, keselamatan kepadanya, dan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, termasuk orang-orang yang bakhil kepadaku, yakni orang-orang yang disebutkan namaku di sisinya, dia mendengarkan nama Nabi namun dia tidak bersalawat kepadanya. Maka ketika kita mendengarkan nama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang minimal kita bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap tersampaikan kepada keluarganya, para istri-istri dan anak-anaknya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa yang mengikutinya. Semoga kelak orang-orang yang berjuang di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita dikumpulkan bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan rutin kita di dalam kitab Al-Wabilu As-Sayyib karangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang berbicara tentang memotivasi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan amal saleh. Dan kita sudah berada pada bab fawaidu az-zikri, banyak manfaat-manfaat dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengingatnya. Jadi tidak merugi seseorang selalu berzikir kepadanya. Dan juga di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mengingat Allah di waktu senangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia di waktu sempitnya. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah motivasi untuk kita selalu menggerakkan, membasahi lidah-lidah kita untuk berzikir, mengucapkan, mengulangi ucapan-ucapan yang baik, bukan perkataan-perkataan seperti nyanyian yang sering kita ulang-ulang mungkin, maka itu tidak baik. Alangkah baiknya ucapan-ucapan yang ringan, berat di timbangan, dan itu memasukkan kita mudah-mudahan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang terakhir yang kita sampaikan, faedah yang di sini dituliskan at-tasi'atu wal khamsun, yang ke-59, anna dzikrallahi azza wa jalla yusahhilus sa'ba, bahwa orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, siapa saja laki-laki dan perempuan, maka akan dimudahkan kesulitannya. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi, ketika seorang mengingat Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingatnya di waktu sempit. Maksud mengingatnya di waktu sempit, di waktu sulit, yakni Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan jalan keluar darinya. Bukankah ini orang-orang yang berzikir itu termasuk orang yang bertakwa? Termasuk. Di dalam ayat Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami berikan jalan keluar darinya. Kesulitan apapun yang ia rasakan, kesempitan apapun yang ia dapati, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib,
dan akan kami berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi barang siapa yang berzikir selalu kepada Allah, dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Fama dzukirallahu azza wa jalla ala sa'bin illa hana. Dan tidak ada orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ya dengan berzikir melainkan kesulitan dilapangkan, dihilangkan. Dan tidak ada orang-orang yang menjauhi Allah, ya, tidak mengingat Allah sama sekali, melainkan dia di dalam kesempitannya, di atas kesusahannya, dia mendapatkan kehinaan. Ya, dia mendapatkan kehinaan. Bagaimana kesempitan itu menghantui saya, bagaimana kesulitan itu ya tidak pernah ada ujungnya. Ya, maka ini adalah sebuah kehinaan. Ya, bukankah Nabi SAW mengajarkan kita ketika dia mendapatkan keadaan yang sempit, ya, dia mengajarkan juga salah satunya ini, ya, dia membawa dirinya untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ma'asyar muslimin, ya, ketika kita mendapati keadaan-keadaan sempit, ya, ingat Allah. Selain berzikir juga ada anjuran wasta'inu bis sabri was salah, memohon kepada Allah dengan salat, ya, membentangkan sajadah-sajadah kita untuk melaksanakan salat, sehingga apa yang kita rasakan itu Allah lapangkan dan Allah mudahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu dijelaskan kepada kita, ya, orang-orang yang mengingat Allah dengan berzikirnya, dengan menjaga salatnya, dengan selalu membasahi lidahnya, ya, setiap ucapan-ucapan yang baik, subhanallah, bihamdi, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kalimat-kalimat yang lainnya, itu adalah al-faraju ba'da syiddah, yang merupakan sebuah kelapangan, ya, setelah mendapatkan kesempitan dan kesulitan. Dan ingat, ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita, sesungguhnya ucapan Allah adalah benar, maka Allah akan berikan setiap, ya, Allah berikan solusi dari setiap masalah yang ia dapati. Dan ini sudah dijelaskan, ya, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku muslim, ya, muslimin, muslimat, maka hendaknya dia selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, ya, dirinya dan hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengingat manusia, bukan mengadu kepada manusia, ya, tetapi bagaimana zikir ini memberikan, ya, semangat lebih kepada dirinya, ya, setiap masalah yang ia hadapi, maka dia mendapatkan kemudahan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya dia menjaga kewajiban-kewajiban yang lain, ya, kewajiban-kewajiban yang telah dibentangkan kepadanya, yang telah dipikulkan kepadanya, ya, maka hendaknya dia selalu menjaganya. Maka daripada itu, kesulitan, kesempitan, kesusahan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar darinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, faedah dari zikir, anna dzikrallahi azza wa jalla yuzhibu 'anil qalbi makhawifahu kullaha. Bahwasanya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan rasa takut dari hatinya. Ya, biasanya, ya, ada di dalam hati itu, ya, rasa takut yang tidak bisa dihilangkan, ya, rasa takut yang begitu memberikan, ya, ketakutan kepada kita, yakni masa depan dan juga, ya, kehidupan yang ia jalani sekarang, ya, karena dia tidak mengingat Allah, karena dia jauh dari syariat Allah. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, siapapun dia, Allah akan jauhkan ketakutan-ketakutan itu darinya. Walahu ta'thirun ajibun fi husulil dan dia ternyata akan mendapatkan, ya, athar, bekas dari zikir tersebut,
ya, efek yang luar biasa, dia akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Ini perkataan para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan kepada hati. Ya, karena biasanya hati-hati yang khawatir, yang takut itu tidak tenang. Tetapi ketika dia mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan. Falaysa lil khaif alladhi qad ishtadda khawfu anfa' min dzikrillahi azza wa jal. Dan orang yang takut, ya, akan semakin takut dia, ya, karena dia tidak mendapatkan manfaat, ya, dari mengingat Allah, yakni dia meninggalkan perintah-perintahnya, ya. Maka ma'asyarul muslimin, orang-orang yang berzikir, Allah akan jauhkan kekhawatiran, ketakutan darinya. Adapun orang-orang yang lalai, wal ghafilu khaifun ma'a amni hatta ka'annama huwa fil amni ma huwa fihi minal amni kullu makhawifun. Adapun orang-orang yang lalai, digambarkan kepada kita, dia akan selalu takut, khawatir, walaupun dia berada di tempat yang paling aman, yang paling nyaman, dan seluruhnya dia merasa ketakutan dimanapun dia berada, dan dia merasa terhina, dan dia sudah mencoba tata cara ini dan itu agar kekhawatiran masa depan, yaitu bisa didapatkan dengan baik. Namun itu sia-sia, ya. Namun itu tidak ada atharnya, tidak ada bekasnya. Walaupun dia berada di tempat yang nyaman, bekerja di tempat yang nyaman, namun pekerjaan, tempat yang nyaman, kendaraan yang mewah mengakibatkan dia atau menjauhkan dia dari ajaran Allah, dari syariat Allah, maka itulah sebenarnya ketakutan yang menghantuinya. Allahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan bantuan. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, siapapun kita yang menginginkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, mengingatlah Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah, ya, jagalah perintah-perintah Allah, tinggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan yang sempurna, yang melainkan kesuksesan yang selalu, ya, dijalani di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya faedah dari zikir yang ke-61, anna dzikra yu'ti adz-dzakira quwwatan. Bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah diberikan kekuatan, ya, az-zakir yang kuat, kekuatan yang kuat, ya, di dalam maknanya az-zakir quwwatan, orang-orang yang mengingat, orang-orang yang pintar dan ingatan yang kuat. Nah, ini efek dari orang-orang yang berzikir, menghafal Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ya, tafsir Al-Quran, maka Allah akan berikan ingatan-ingatan yang kuat. Hatta innahu la yaf'alu ma'a dzikri ma la yutiquhu fi'lahu bidunihi. Bahkan sampai ia melakukan sesuatu, ya, tanpa ia lakukan, ya, tanpa ia sadari, ya, maka dia akan mengucapkan, ya, tanpa ia bekerja keras, maka kebiasaan-kebiasaan tadi memberikan kekuatan pada dirinya. Dan disampaikan di dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kekuatan dia di dalam mempelajarinya, ya, kuwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana ingatannya yang kuat, kecerdasannya. Qaddasallahu ruhahu fi masyiatihi atau fi masyiatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, qaddasa
Allah mensucikan kehidupannya. Wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabatihi amrun ajiban. Ya, maka kita bisa melihat, mendapati perkataan-perkataannya ya di dalam tulisan-tulisannya sesuatu yang begitu luar biasa, amrun ajib. Fakana yaktubu fil yawmi min at-tasnif ma yaktubuhu an-nasikhu fi jumu'atin aw akthar. Bagaimana ingatan yang kuat tadi, dia bisa menulis ya tulisan-tulisan yang banyak, dan juga tentunya tulisan-tulisan ini bermanfaat ke depannya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ingatan-ingatan yang kuat, memiliki ya amalan-amalan yang kuat. Maka daripada itu ya hendaklah kita bisa meraihnya seperti para ulama, ya para sahabat yang mereka juga tidak meninggalkan ya mencari maisha, mencari kehidupan untuk bisa hidup di atas muka bumi ini. Namun bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang ia selesaikan, yang mereka selesaikan setiap harinya, dibarengi dan lebih ya dikedepankan akhiratnya, dikedepankan untuk mengingat Allah dengan menjaga salat, dengan bermajlis ilmu, dan juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka dia akan mendapatkan az-zakir quwwatan. Wa qad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah wa Aliyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anaknya Fatimah dan Ali suaminya, ya semoga Allah meridai keduanya, bagaimana kekuatan zikir ini ya memberikan efek yang baik kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An yusabbiha kulla lailatin idza akhadha mudaji'ahima 33. Agar sebelum dia tidur, sebelum kita atau sudah berada di atas ranjang kita, Nabi memerintahkan mereka berdua untuk bertasbih subhanallah, wa yahmada 33, dan memuji Allah ya tasbih 33 kali, dan memuji Allah alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa yukabbira 34, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Dan ini perintah Nabi kepada Fatimah dan Ali. Ya, kita ulangi, bertasbih 33, bertahmid alhamdulillah 33, dan bertakbir 34. Lamma sa'alatul khadim, ketika itu Fatimah radhiyallahu anha mengadukan, meminta kepada Nabi seorang pembantu, wasyakat ilaihi ma taqasihi min at-tahni was-sa'i wal khidmah, yang ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ayahnya, bagaimana ia bekerja ya mengadani, membuat tepung ya, kemudian bekerja membantu ya, pekerjaan yang banyak yang begitu melelahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, fa'allamaha dzalika wa qala innahu khairun lakum min khadimin. Dan ucapan-ucapan tadi, tasbih, tahmid dan takbir, itu lebih baik dari kalian berdua, untuk kalian berdua, daripada seorang pembantu. Ya, bagaimana Allah akan berikan kekuatan untuk diri kita di pagi hari, siang hari, malam harinya. Karena siapa lagi yang memberikan kekuatan, yang memberikan ya kesempatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan-badan yang lelah, ya urusan-urusan yang padat, yang banyak, kalau ingin dimudahkan, berzikirlah kepada Allah, ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak cukup dengan ini, ya tentu kita harus menjaga yang wajib-wajib. Bagaimana Fatimah, Ali radhiyallahu anhuma, tentunya mereka
telah menjaga hak-haknya, ya, menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah, begitu juga hendaknya dengan kita. Setelah kita menjaga hal-hal yang wajib, kemudian kita bekerja dan kita mendapati sesuatu yang begitu sulit, begitu susah, ya, mintalah kepada Allah kemudahan dengan berzikir kepadanya. Dan tentunya, ya, dengan berzikir tadi diberikan ingatan-ingatan yang kuat, ya, kecerdasan, kemudahan di dalam menyelesaikan segala masalah. Jadi ma'asyiral muslimin, amalan termasuk amalan yang sunnah disampaikan oleh Nabi SAW, ya, setelah mengucapkan doa sebelum tidur, sudah kita berwudu, berdoa, ya, di atas ranjang kita, di atas kasur kita, bertasbih, ya, baca tasbih, bertahmid dan bertakbir, dan baca dua, ya, surat atau dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Jadi ma'asyiral muslimin, ini diantara hal-hal yang memberikan kekuatan kepada kita, bahwasanya kekuatan ini yang harus kita cari, bagaimana besok harinya kita diberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, inna man dawama ala dhalika wajada quwwatan fi badanihi mughanniyatan an khadim. Jadi dikatakan, siapa yang membiasakan ini, ya, membiasakan zikir sebelum tidur, dia akan mendapatkan kekuatan pada badannya, ya, yang mengalahkan seorang pembantu. Wa sami'tu Syekhul Islam, dan saya telah mendengarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yadhkuru atharan fi hadzal bab. Dia telah menyebutkan satu athar tentang bab ini, wa yaqul innal malaikata lamma umiru bihamlil arsh. Ya, dikatakan sesungguhnya malaikat-malaikat itu, ma'asyiral muslimin, tatkala diperintahkan mereka untuk membawa al-arsh, arsh besar, qalu ya rabbana kaifa nahmilu arshaka wa alaihi 'azamatuka wa jalaluk. Mereka menjawab, ya Rabb, bagaimana kami membawa arsh yang besar ini sementara engkau yang besar, engkau yang agung. Faqal, maka Allah mengatakan, qulu la haula wala quwwata illa billah. Falamma qalu hamalu, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini juga diantara zikir yang memberikan kemudahan. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala para malaikat itu membacanya, amalu, mereka bisa, ya, memikul arsy yang besar itu. Ini diantara athar yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana dengan kita? Apakah kesulitan kita, ya, seperti memikul arsy yang besar itu? Tidak akan sampai. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, ya, selalulah untuk merutinkan zikir kita kepada Allah, dan merutinkan ucapan-ucapan yang baik yang telah kita hafal, dibaca di pagi harinya, di sore harinya, dan tatkala kita juga menidurkan diri kita, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga diceritakan athar-athar yang lain, bagaimana, ya, ilmu athar yang disampaikan itu memberikan efek yang luar biasa. Maka disampaikan di sini, walaha aidan ta'thirun ajibun fi daf'il faqr, dan disampaikan juga di sini, ya, bagaimana efek yang luar biasa, ya, untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kekurangan, dari kefakiran. Kama rawa Ibnu Abi Dunya 'anil Laitsi, sebagaimana disebutkan, ya, di dalam salah satu riwayat Ibnu Abi Dunya dari Laits bin Sa'ad dari Muawiyah bin Salih an Asad bin Wada'ah rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marra fi kulli yawmin lam yusibhu faqrun abada. Ini di antara sanadnya, ya, ma'asyiral muslimin, memberikan makna yang luar biasa kepada kita, ya, barang siapa yang membaca tiada daya dan upaya melainkan dari Allah mi'ata marrah dalam satu hari satu malam, maka dia tidak akan diberikan kefakiran selamanya.
tapi di dalam sanadnya ada salah satu riwayat yang menjadi mengakibatkan dhaif ya hadisnya. Allah taala alam. Jadi apa yang bisa kita ambil dari mana ini? Ya, bahwasanya kekuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi kepada anaknya, kepada para sahabatnya, dan para ulama juga sudah mempraktekannya. Bagaimana efek yang besar, perubahan yang begitu luar biasa mereka rasakan. Ya, maka daripada itu tidak ada kata-kata bermalas-malasan ya di dalam berzikir kepada Allah. Tidak mengambil waktu-waktu yang banyak. Ya, tidak mengambil waktu yang berat sambil kita berjalan, sambil kita duduk berkendaraan, kita sendiri ya, tinggal kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hidupkan. Ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu, itulah yang akan membawa kita kepada kematian. Ya, bagaimana kita memohon kepada Allah husnul khatimah, ya, kematian yang indah. Maka hendaknya untuk mendapatkan kematian yang indah dibarengi dengan ya ibadah-ibadah dan hari-hari yang indah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang disampaikan yang ke-62 ya, karena kita di dalam bab fawaidul dzikri, segudang faedah dari berzikir ya. Anna ummal al-akhirati kulluhum fi madmaris sibaq. Bahwasanya orang-orang yang mengerjakan amalan akhirat mereka semua di dalam perlombaan ya, di dalam perlombaan saling pacu memacu. Jadi orang-orang yang mengerjakan orang-orang yang mengerjakan amalan akhirat mereka sedang berpacu. Salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, puasa, itu saling berlomba-lomba. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang berbeda-beda. Wadz-dzakirunahum asbaquhum fi dzalikal midmar. Dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala asbaquhum, yang mendahului yang mereka semuanya. yakni amalan-amalan yang lain maksudnya. Walakinnal qatara wal ghubara yamna'u min ru'yati sabqihim. Adapun orang-orang yang bermalas-malasan, orang-orang yang tidak mau, akan dihalangi dari ya kompetisi tadi. Fa idzan jalal ghubaru wa kashaf ra'ahumun nas wa qad hazu qasabas sabq. Dan apabila debu-debu tadi yang menghalangi mereka sudah terbuka, tidak ada lagi menghalangi mata mereka, maka mereka melihat manusia yang telah mendahului saya. Ya, hazu qasabas sabq. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan ya jadikan mata kita ini tertutup dengan debu-debu kemaksiatan, debu-debu keburukan yang mengakibatkan hati-hati kita ini tidak mau berlomba-lomba di dalam mengerjakan amal saleh. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengejar akhirat, ummal akhirah, orang-orang yang bekerja, yang beribadah untuk akhiratnya, yang paling tinggi ya disampaikan di sini, asbaqum fi dzalikal midmar adz-dzakirun, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya amalan-amalan yang lain dia tinggalkan, hanya mengingat Allah mengantarkan dia ke dalam surga, tidak. Tetapi amalan ini adalah penunjang, amalan ini adalah pendorong dia bagaimana kecepatan dia dimasukkan ya ke dalam tempat yang mulia itu begitu cepat. Ya, mereka orang-orang yang mengingat Allah. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang laki-laki yang mengingat Allah, perempuan-perempuan yang mengingat Allah, a'adallahu lahum maghfirah, kami telah mempersiapkan ampunan-ampunan untuk mereka ya, dan pahala-pahala yang besar. Maka daripada itu ya, para ulama selalu memberikan motivasi kepada kita setelah menjaga hal-hal yang wajib untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah bukan hanya saja di masjid,
Tetapi bagaimana ketika kita bekerja mengingat Allah, ada hal-hal yang baik itu yang kita kerjakan, ada hal-hal yang buruk itu yang kita tinggalkan, termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Walid bin Muslim hadatsana Muhammad ibn Ajlan sami'tu Umar maula Ghufrah yaqul idza kashafa al-ghita' lin-nas yawm al-qiyamah an thawabi a'malihim. Jadi apabila sudah terbuka tirai ketika di hari kiamat di hadapan manusia-manusia, an thawabi a'malihim, akan terlihat ya pahala-pahala dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi di hari kiamat ya nanti akan dibukakan sebuah tirai sehingga terlihatlah ya berat dan ringannya amalan-amalan kita. Lam yarau amalan afdala thawaban min adz-dzikri, dan tidak ada amalan yang lebih mulia di dalam lafaz ini ya, bahwasanya amalan zikir yang paling mulia pahalanya. Fa yatahassaru inda dzalika aqwamun fayaqulun, maka ketika itu orang terheran-heran. Ketika itu mereka mengatakan maka nasyai'un aisara alaina min dzikr, bahwasanya zikir ini adalah amalan yang mudah, sesuatu yang mudah yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dikeluarkan oleh Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun? Ya, orang-orang telah mendahului, al-mufarridun telah mendahului. Siapa mereka al-mufarridun? Qala alladzina uhtiru fi dzikrillah ta'ala yad'u dzikra anhum awzarahum. Alladzina uhtiru, orang-orang yang memberikan ya uli'u, yang menghidupkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan dirinya terhiasi. Ya, uhtir itu seperti lampu yang menyala, ya, yang menyala di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yad'u dzikru anhum awzarahum, dan mereka meletakkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri-diri mereka, menjadikan ya auzar untuk ikatan-ikatan pinggang mereka, yakni maksudnya mereka selalu menjadikan zikir ini adalah amalan-amalan yang mulia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita lalai, jangan kita sia-siakan bagaimana ya para sahabat mereka berlomba-lomba untuk menghidupkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Jadi uhtiru uli'u bihi walazimu, mereka tidak hanya menyinari badan-badan mereka sesaat, tidak, tetapi mereka lazimu wa ja'aluhu da'abahum, mereka ya lazimu itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupannya dan menjadikan zikir ini sebagai kendaraan mereka. Ya, bagaimana dalil-dalil sebelumnya yang sudah kita sampaikan, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dia dapatkan karena athar, ya, efek yang luar biasa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka daripada itu disampaikan aktsiru min dzikrillah taala hatta yuqalu majnun. Jadi disampaikan di sini ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala ya, sampai seolah-olah kita dikatakan seperti orang gila. Ya, karena orang gila biasanya ya bercakap-cakap sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang mengingat Allah, dia sendirinya yang memurajaah hafalannya, ya, dia sendirinya bertasbih, ya, dia sendirinya beristighfar kepada Allah, bertahmid, bertakbir, ya, seolah-olah dia dianggap gila oleh orang lain, tetapi dia sejatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisannya. Inilah yang menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya hanya diri yang disinari dengan pakaian-pakaian yang indah, ya, dengan sesuatu yang terlihat bagus dalam diri kita, tidak, tetapi hendaknya kita sinari, kita berikan lampu, ya, lampu adalah sesuatu yang memberikan sifat terang kepada diri kita dengan
memperbanyak zikir kepada Allah, dan juga tentunya menjaga amalan-amalan yang wajib yang telah menjadi kewajiban kepada kita, yang telah dipikulkan di atas pundak-pundak kita semuanya, sehingga amalan-amalan yang wajib dan juga amalan-amalan yang sunnah yang berzikir memotivasi kita untuk beribadah mengingat Allah, mengantarkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini beberapa faedah dari keutamaan zikir. Ya, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudahan, kelancaran di dalam mengamalkannya. Ya, karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Dan ingat, Nabi SAW ternyata lebih mencintai amalan yang sedikit, namun itu rutin, daripada amalan yang banyak namun itu sesekali dilakukan. Jadi Nabi SAW mencintai sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun sedikit tetapi ada rutinitasnya, yakni konsisten, istiqamah, daripada dia beribadah satu waktu namun dia banyakkan dan setelah itu dia tinggalkan, maka itu tidak dicintai oleh Nabi SAW. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita, yakni sampai akhir hayat kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat-nasihat yang singkat ini memberikan manfaat dan memberikan cambuk semangat kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan juga bekerja keras di dalam menyemati hati-hati kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.